Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Lufa. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang metode pencarian kerusakan, perbaikan komponen elektronika. Jadi jangan sampai tidak ditonton ya. Pertama, kita akan mempelajari pengertian dari perawatan dan perbaikan. Untuk perawatan sendiri, ialah suatu usaha yang dilakukan secara sengaja dan sistematis terhadap peralatan hingga mencapai hasil atau kondisi yang dapat diterima dan diinginkan. Sedangkan untuk perbaikan ialah suatu usaha untuk mengembalikan kondisi dan fungsi dari suatu benda atau alat yang rusak akibat pemakaian alat tersebut pada kondisi semula. Proses perbaikan tidak menuntut penyamaan sesuai kondisi awal. Yang diutamakan adalah alat tersebut bisa berfungsi normal kembali. Jadi, perbedaan dari perawatan dan perbaikan ialah dari segi kondisi peralatan tersebut. Kalau perawatan dilakukan pada saat peralatan dalam kondisi yang baik dan dilakukan secara sengaja dan sistematis, sedangkan untuk perbaikan dilakukan pada saat alat itu mengalami kerusakan saja. Setelah mengetahui pengertian dari perawatan dan perbaikan, kita akan mempelajari tujuan dari kegiatan perawatan dan perbaikan. Nah, untuk tujuan perawatan dan perbaikan akan saya bagi menjadi dua tempat. Yang pertama adalah di sekolah dan yang kedua adalah yang di industri. Untuk yang di sekolah, tujuannya adalah untuk memperpanjang usia pakai alat yang terdapat pada sekolah. Sedangkan untuk yang di industri, tujuannya adalah untuk menjaga agar produk tetap berkualitas. Dan yang kedua adalah untuk menjaga aset dan investasi dari perusahaan tersebut. Berikut adalah salah satu bagian dari kegiatan pemeliharaan atau perawatan. Dari kegiatan pemeliharaan atau perawatan ini dibagi menjadi dua unit. Yang pertama itu adalah tidak direncanakan, yang dalam tahap darurat, dan yang kedua adalah direncanakan, yang dibagi menjadi dua unit. Yang pertama itu ada korektif, dan yang kedua adalah preventif. Untuk pemeliharaan preventif tersebut dibagi lagi menjadi 3 subunit. Yang pertama itu adalah terjadwal, dan yang kedua adalah tidak terjadwal, dan yang terakhir adalah pemantauan kondisi. Untuk pengertian pemeliharaan preventif, di sini adalah mendeteksi atau mengkoreksi penggunaan peralatan yang ada saat ini melalui analisa statistik kegagalan atau kesalahan yang ada atau berdasarkan catatan perbaikan yang ada. Pekerjaan ini harus dapat dilakukan secara tepat oleh orang yang benar-benar ahlinya dan dengan frekuensi yang tepat pula, misalnya 2 kali dalam setahun. Berikut adalah data statistik yang jumlah kerusakan berbanding lurus dengan waktu. Pada awal pemakaian, jumlah kerusakan relatif menurun, sedangkan pada jangka waktu yang lama, tingkat kerusakannya meninggi, yang mengakibatkan alat akan mengalami kerusakan. Selanjutnya adalah jenis pekerjaan preventif. Di sini ada 6 jenis pekerjaan preventif yang bisa digunakan untuk dasar dalam melakukan pekerjaan preventif atau pemeliharaan preventif. Yang pertama di sini adalah inspeksi. Maksud dari inspeksi itu adalah pemeriksaan secara berkala. Nah, di sini contohnya adalah pemeriksaan cacat sinyal output pada sistem penguat audio. Yang kedua adalah pemeliharaan. Contohnya itu adalah pemeriksaan semua hubungan listrik dengan infrared. Yang ketiga adalah pembersihan. Contohnya itu adalah membersihkan sistem dari debu. Yang keempat adalah pemeriksaan kualitas suara. Contohnya itu adalah melalui loudspeaker. Ucapkan beberapa kata pendek, misalnya 1, tes.
Yang kelima adalah menanyakan pada operator. Contohnya adalah bagaimana kinerja penguat tersebut atau kinerja alat penguat tersebut. Yang keenam atau yang terakhir adalah analisis. Contohnya itu adalah membuat riwayat pemeliharaan penguat. Jadi dari keenam jenis ini itu semua jenisnya itu berurutan secara sistematis. Jadi dari pertama itu inspeksi, yang kedua itu pemeliharaan, yang ketiga itu pembersihan, yang keempat itu adalah pemeriksaan kualitas suara, yang kelima itu adalah menanyakan pada operator, dan yang keenam adalah analisis. Jadi harus dikerjakan secara sistematis. Setelah mengetahui maksud dari pemeliharaan preventif, di sini saya akan menjelaskan pemeliharaan korektif. Nah, pemeliharaan korektif adalah pemeliharaan yang bersifat memperbaiki atau biasa disebut dengan corrective maintenance yang akan berkaitan dengan mendeteksi kerusakan, penentuan lokasi kerusakan, dan perbaikan atau penggantian bagian yang rusak. Kegiatan korektif dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah mendeteksi fungsi, kinerja, dan membandingkan dengan spesifikasi alat atau sistem sebelumnya. Setelah mendeteksi, barulah kita menentukan lokasi atau komponen mana yang rusak. Dan setelah menentukan lokasi, barulah kita memperbaiki. Bisa memperbaiki komponen atau mengganti komponen dengan komponen yang baru. Alat bantu kerja. Alat bantu kerja adalah sebuah alat yang dapat digunakan oleh teknisi atau tenaga ahli untuk menentukan jenis dan lokasi kerusakan sistem yang diperiksa. Fungsi alat bantu kerja dalam pemeliharaan korektif ini adalah untuk mendeteksi kerusakan atau sebagai alat bantunya. Yang pertama, alat bantunya di sini ada buku manual pemeliharaan. Yang kedua itu adalah peralatan uji atau alat ukurnya. Di sini untuk digunakan adalah multimeter, osiloskop, logic probe, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah peralatan khusus atau kalibrasi alat ukur. Nah, berikut adalah contoh alatnya. Dari manual book, multimeter, dan kalibrasi.